Jawa Barat ini mendapatkan penghargaan dari Badan Informasi Geospasial sebagai provinsi yang paling cepat, paling progresif dalam migrasi digital di penamaan geografis istilahnya. Ekonomi Indonesia itu lagi bagus, ya. Kita ranking 16 volume ekonomi kita. Makanya masuk kelompok elit namanya G20. Dan kalau kita ini jaga cara kita berbangsa bernegara ini dengan benar, kita ini diprediksi 30 tahun lagi menjadi ranking 4. Salah satu ciri bangsa yang kompetitif adalah sumber daya manusia, pendidikannya harus bagus. Makanya bagi anda-anda yang beruntung sekolah di luar negeri, udah keren, itu udah takdir Tuhan yang luar biasa. Makanya saya fokus, visinya adalah pada pengembangan sumber daya manusia. Cuman kelemahannya satu, tadi suka bertengkar, Pak. Dua, netizennya julid. Itu Pak, ada surveinya tuh Pak. Netizen terjulid di Asia Pasifik itu Indonesia. Jadi kurangi hal-hal begitunya, fokus pada achievement, pencapaian prestasi. Menurut saya kita bisa menjadi bangsa besar dalam hitungan 20-30 tahun. Bangsa Indonesia itu kan kaya raya, tapi banyak orang-orang global yang nggak tahu. Jadi ini sebuah renungan. Kadang-kadang kita merasa keren menurut kita sendiri gitu. Orang nggak tahu ya gimana taunya kita keren. Sobat Indonesia New York, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, Pak Gubernur Jawa Barat, Bapak Dr. Honoris Causa Ridwan Kamil. Selamat datang Pak Ridwan. Selamat di KJRI New York. Terima kasih Pak Konjen, senang kembali kesekian kali di tempat istimewa ini. Terima kasih Bapak, ini juga timingnya juga sangat tepat ini. Kami ingin tahu nih Pak Gubernur, ini Bapak kalau tidak salah tahun 2015 pernah ke sini. Iya, betul. Waktu itu Bapak sebagai wali kota Bandung, sekarang dengan jabatan publik yang berbeda, dengan tanggung jawab yang lebih besar sebagai Gubernur Jawa Barat. Apa nih Pak tujuan kunjungan Bapak ke Amerika Serikat ini, khususnya ke New York dan nanti ke Washington DC, kira-kira apa yang ingin dicapai oleh Bapak? Iya, terima kasih. Kali ini agenda sebagai gubernur, dulu 2015 sebagai wali kota, dan saya kan pernah tinggal di New York 2 tahun sebagai diaspora, kerja di Manhattan, tinggal di Queens, dan anak saya juga lahir di Elmhurst Hospital dulu. Nah, kali ini tuh padat Pak. Yang utamanya adalah kami di Indonesia, Jawa Barat ini mendapatkan penghargaan dari Badan Informasi Geospasial sebagai provinsi yang paling cepat, paling progresif dalam migrasi digital di penamaan geografis istilahnya. Nah, ternyata di PBB itu penamaan geografis berbasis kearifan lokal ini sedang menjadi perhatian, ya. Nah, kami dianggap paling cepat untuk mengejar target 5 juta data digital geografis. Nah, karena dapat penghargaan Pak tahun lalu, diminta untuk presentasi di markas PBB. Nah, disitulah kemarin kita presentasi. Tapi itu hanya 1 dari 10 agenda Pak. Sisanya ceramah di Columbia, ceramah di Johns Hopkins, kemudian ada Global Conference di Milken di Los Angeles, kemudian di New York kita ada ketemu Chambers of Commerce-nya Indonesia, New York, Indonesia, Amerika, ada launching Bitcoin Education, kita dapat hibah 1,5 miliar untuk mengedukasi generasi muda agar melek cryptocurrency dengan lebih baik lah, kira-kira begitu. Di DC mungkin 3 hari, setelah itu pulang. Jadi saya itu karena udah sering kesini, pasti kesini isinya itu acaranya padat sekali. Dan semua untuk kepentingan Jawa Barat, karena saya gubernur. Ya, wah, terima kasih sekali Pak. Ini di sela-sela jadwal yang padat, Bapak masih berkenan untuk
kita sharing dengan Sobat Indonesia New York. Pertanyaan berikutnya, Bapak, ini kan tadi saya dengarkan paparan di AICC, Oh iya. sangat menginspirasi generasi muda, Pak. Termasuk tadi Bapak sampaikan ada kembali ke desa untuk bertani, tapi dengan menggunakan teknologi. Kami ingin teman-teman Sobat Indonesia New York, Pak, apa harapan Bapak terhadap teman-teman muda ini, kaum milenial, Gen Z, dan lain-lain, supaya mereka dapat selalu optimis dan dapat menyumbangkan, berkontribusi bagi Indonesia, Pak? Ya, khusus untuk generasi muda ya, khususnya yang sedang ada di luar negeri, di New York, kita pertama harus bersyukur. Ya, kita pakai data-data. Yang pertama adalah ekonomi Indonesia itu lagi bagus. Ya, kita ranking 16 volume ekonomi kita. Makanya masuk kelompok elit namanya G20. Dan kalau kita ini jaga cara kita berbangsa bernegara ini dengan benar, kita ini diprediksi 30 tahun lagi menjadi ranking 4. Coba dari 200-an negara, Indonesia ranking 4 setelah Cina, India, Amerika. Kita luar biasa. Negara kita yang dulu 2045 merdeka, 100 tahun kemudian kita bisa ngalahin negara-negara besar jadi ranking 4. Nah, syaratnya itu ada 3, nasihat saya. 1, kita fokus pada achievement. Ya. Hari ini terlalu banyak pertengkaran di dalam kebisingan media sosial, di WA group, di mana-mana. Saya titip anak-anak muda, jangan ikut-ikutan dalam perselisihan, perpecahan gitu ya. Kita fokus pada achievement. Supaya ruang dan waktu kita fokus pada prestasi, ya, bukan sensasi. Yang kedua, kita harus menjaga ekonomi kita di atas 5%. Makanya generasi muda harus pintar-pintar. Yang jago keuangan di bidang keuangan, yang jago infrastruktur di situ dan lain sebagainya. Nah, yang ketiganya adalah nggak boleh ada stunting. Makanya stunting itu gagal tumbuh. Ya. Makanya kita ingin anak-anak cucu kita ini sehat-sehat, pintar-pintar, produktif-produktif gitu ya. Nah, salah satu program menyambut masa depan adalah petani milenial. Itu sebuah gagasan, Pak. Karena sekarang ada krisis regenerasi petani. Anak muda tuh nggak mau jadi petani. Hampir 60% tuh petani kita itu usianya udah lansia. Ya, ini bayangkan, kalau semuanya nggak ada, siapa yang mau makan nasi? Karena semua ingin keren ke kota, semua ingin bermigrasi ke Bandung, ke Surabaya, ke Jakarta. Nah, beruntungnya di era sekarang ada namanya digital revolution, di mana Anda bisa work from anywhere untuk menghasilkan income setara di perkotaan, Pak. Itu poinnya. Maka saya undang anak-anak muda yang mungkin mau berwirausaha, udahlah kerjanya di desa, gunakan teknologi, jualannya, cara produksinya, sehingga mendapatkan pendapatan setara di kota. Nah, dengan begitu kita bisa sukses tanpa harus selalu migrasi ke kota. Nah, itu konsepnya di situ, istilahnya tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Nah, ini masih gagasan baru 2 tahun, ya mudah-mudahan lancar dan tadi kita sambut masa depan Indonesia yang akan menjadi negara adidaya oleh generasi-generasi hebat, kuat, dan tentunya tetap cintai Indonesia dengan ilmu dan kiprah kita masing-masing. Luar biasa, Pak Gubernur. Ada satu hal nih, Bapak. Bapak selain sebagai tokoh di Jawa Barat, level Bapak sudah beyond, Pak. Sudah di nasional. Nah, mohon kita bisa di-share visi Bapak nih, kurang lebih 5 tahun dan ketika Indonesia nanti pada 2045, Indonesia emas. Sebagai tokoh nasional, kita ingin tahu nih visi Bapak ke depannya. Ya, pertama harus optimis ya. Optimis itu kan nggak asal optimis, Pak. Kalau data-datanya jelek juga kadang-kadang kita nggak realistis. Tapi kalau ini mah data-datanya lagi bagus. Jadi yang pertama kita harus kompetitif. Salah satu ciri bangsa yang kompetitif adalah sumber daya manusia pendidikannya harus bagus.
Makanya bagi Anda-Anda yang beruntung sekolah di luar negeri, udah keren, itu udah takdir Tuhan yang luar biasa. Makanya saya fokus, visinya adalah pada pengembangan sumber daya manusia, human capital. Nah, peraturan Omnibus Law yang baru itu membolehkan universitas-universitas asing ada di Indonesia. Jadi jangan kaget nanti pulang-pulang ada mungkin dari Amerika, dari Inggris, supaya ini makin banyak human capital yang luar biasa. Yang kedua, kita harus jadi negara yang kuat terhadap disrupsi. Karena COVID disrupsi, digital disrupsi, global warming disrupsi. Nah, kita udah lulus nih pandemik Pak kemarin. Apalagi Jawa Barat ya, berhasil provinsi 50 juta penduduk, tapi COVID-nya sedikit lah kira-kira begitu. Nah, jadi harus fokus pada pengembangan sumber daya manusia, kedua tahan terhadap disrupsi. Nah, terakhir adalah bangsa ini akan besar dari sisi energi. Karena Indonesia ini dari matahari, air, angin, sampai panas buminya ini akan menghasilkan energi luar biasa. Yang orang Indonesia hanya akan mengkonsumsi setengah. Jadi di masa depan nih, Indonesia itu adalah eksportir energi terbarukan, renewable energi terbesar di dunia selamanya lah kira-kira begitu. Jadi kesimpulannya tadi, tidak ada alasan untuk tidak optimis Pak. Ya, untuk menjadi orang Indonesia di 30 tahun ke depan, ini akan menjadi bangsa terhormat, bangsa luar biasa. Cuman kelemahannya satu, tadi suka bertengkar Pak. Dua, netizennya julid. Nah itu Pak, ada surveinya tuh Pak. Netizen terjulid di Asia Pasifik itu Indonesia. Jadi kurangi hal-hal begitunya, fokus pada achievement pencapaian prestasi. Menurut saya kita bisa menjadi bangsa besar dalam hitungan 20-30 tahun. Luar biasa, Sobat Indonesia New York, tadi sudah disampaikan oleh Pak Gubernur, Pak Ridwan Kamil, bahwa satu yang paling penting adalah juga salah satu diantaranya adalah human capital. Pak, ya. Betul. Karena bagaimanapun juga yang menentukan adalah manusianya. Yang kedua juga yang menarik adalah tentang renewable energy, yang juga menjadi tren global dan warisan anak cucu kita nanti. Betul. Pak. Bumi yang lebih sehat buat mereka. Ini luar biasa visi dari beliau dan harus optimis dan mengurangi hal-hal yang negatif tadi. Ekses dari perkembangan teknologi. Nah, satu hal lagi nih Pak terkait kunjungan Bapak ke New York. Kami di KJRI ini sedang merintis Pak. Tadi saya dengarkan paparan Bapak di AICC terkait kurangnya marketing kita. Jadi Indonesia ini bisa dikatakan, ini kalau dari Bu Menkyu dulu pernah menyampaikan, Indonesia is the biggest invisible country in the US. Negara terbesar yang nggak kelihatan. Nah, tadi saya tertarik dengan Bapak perlunya PR, marketing dan branding. Kebetulan kami di sini berencana untuk punya Indonesian Compact, Indonesia under one roof, di mana di bawahnya ada food court untuk memperkenalkan aneka ragam masakan Indonesia, tetapi juga Indonesia Compact under one roof ini juga akan berfungsi sebagai retail. Di mana tuh Pak? Wholesale juga di Manhattan Pak. Oh, iya. Jadi, nah ini sekaligus kami ingin menanyakan ini. Tadi Bapak juga menyinggung akan buka kafe Jabar. Nah, ini apa nih Pak planningnya? Saya setuju sekali dengan Bapak untuk perlunya branding nih Pak. Gini, bangsa Indonesia itu kan kaya raya, tapi banyak orang-orang global yang nggak tahu. Jadi ini sebuah renungan. Kadang-kadang kita merasa keren menurut kita sendiri gitu. Orang nggak tahu ya gimana taunya kita keren. Nah, masukan saya Pak kepada semua komunitas diaspora dari Kemlu dan lain-lain, yang pertama harus proaktif membranding, memarketingkan apapun. Ya. Sekarang itu platform murah karena ada media sosial Pak, ada TikTok. Jadi harusnya maaf ya, di tim konjen, di tim kedutaan tuh punya content creator Pak. Jadi officer of content creator tuh menurut saya jabatan. Saya tuh punya Pak. Saya ajudan 2 nih. Satu ajudan protokol, 2 ajudan content creator. Supaya memberitakan dengan segala dimensinya ke publik.
Nah itu yang nggak terlalu kelihatan di kedutaan-kedutaan di mana-mana, menurut saya didorong itu, ini masukan dari saya. Kedua, mungkin ada baiknya juga meng-hire lokal branding consultant, Pak. Kadang-kadang kita tuh nggak tahu cara masuk ke orang New York misalkan, maaf ya. Kadang-kadang kita promosi versi kita yang menurut kita, padahal mungkin tidak begitu cara orang New York atau orang Amerika atau orang Eropa mengkonsumsi informasi. Nah, sehingga kalau ada budgetnya menurut saya gabungan antara punya departemen media sosial dengan lokal konsultan yang paham mempenetrasi informasi ke orang lokal, saya yakin itu menaikkan profil kita dari the biggest invincible, minimal turunlah dari smallest invincible sampai akhirnya the biggest visible. Nah, kemudian yang kedua, saya dukung Pak program tadi. Kenapa? Hari ini menurut saya Pak, 70% ekonomi, 30% lebih pada political relasi gitu ya. Jadi compact under one roof itu penting. Nah, kalau boleh Jawa Barat diizinkan oleh Pak Konjen, karena saya itu punya visi ingin buka kafe. Kopi Jawa Barat kan terbaik Pak, sering menang di kompetisi bahkan di Amerika. Namanya Jabarano. Kan ada Americano, ada Jabar Ano, kira-kira begitu. Kami memang lagi nyari, tapi kalau bisa bergabung dengan sesama Indonesia lebih bagus. Jadi buat warga New York, saya kemarin makan di Italia. Jadi nulisnya tuh EAT, ya Italia gitu ya. Itu sambil jualan mentahnya produk Itali, ini saya contoh yang terbaik ya. Dari mulai dessertnya satu zona, jualan mentahnya juga kafenya, dari pastanya dari mana. Menurut saya gitu Pak. Jadi kalau boleh ngasih masukan teknis, diambil contoh yang Italia itu, pasti laku dan pasti orang sehingga datang ke tempat itu Pak, all about Indonesia, dari mentahnya, olahan produknya sampai nongkrongnya gitu. Nah nongkrongnya saya bisa ikutan tim Jawa Barat Pak, sambil ngopi gitu. Amin. Amin. Pas sekali Pak, sebetulnya konsep kami seperti Italia. Nah, itu ya. Betul. Jadi Indonesian Under One Roof karena untuk menarik warga sekitar datang adalah makanan. Dan di situ juga dijual retailnya. Kalau mereka tertarik minum kopi Jabarano tadi dan tertarik untuk dibawa pulang, mereka bisa beli secara retail. Betul. Tetapi kalau mereka ternyata nantinya sangat tertarik untuk doing business, nanti di lantai 2-nya ada yang bisa melakukan wholesale-nya. Ya, jadi makanya di situ compact, dan di lantai 2-nya nih kami. Saya belum pernah dengar nih Pak Konjen. Jadi kalau ada sudah punya proposalnya Pak. Kalau ada saya kasih bintang Pak Konjen. Keren. Jadi bukan hanya tadi ini Pak, kami ingin bermitra dengan Jawa Barat. Siap. Untuk mewujudkan Indonesia compact under one roof. Nah, di sini aja lemari banyak produk Jawa Barat itu. Ada bandrek, bajigur kan. Iya, sudah. Jadi boleh Pak ya kami. Bukan boleh lagi Pak, saya mau daftar. Siap, insya Allah Sobat Indonesia New York, ini satu hal yang sangat saya tidak percaya dengan kebetulan Pak Gubernur. Iya, benar. Jadi ini semua sudah diatur, kita baru tahu, dan betul sekali Pak, konsep dasarnya adalah Italy. Tetapi di lantai 2-nya kita juga sediakan kelebihan ini ada deal bisnis ya. Wholesale ya, dan di lantai 2 juga pop-up store. Jadi kalau Jawa Barat ingin hadir di situ bisa, atau ingin menampilkan budayanya juga bisa. Sekaligus satu lagi, event organizer, Pak Gubernur. Jadi makanya kita ingin ada di situ dan ada nama Indonesia. Jadi saya sepakat dan sangat mendukung ide Bapak juga untuk marketing dan branding, dan juga untuk hire konsultan tadi yang Bapak sampaikan. Sehingga segala sesuatu dikelola secara profesional Bapak. Proposal sudah ada, jadi sebentar lagi nanti kami sampaikan sehingga Indonesia dan utamanya Jawa Barat bisa benar-benar hadir di New York sebagai pintu untuk go global. Apalagi Jawa Barat Pak adalah provinsi paling besar penduduknya. Jadi kalau dalam under one roof itu kami hadir maksimal juga mewakili
proporsinya lah ya. West Java is a 20% of Indonesia gitu. Siap Pak Gubernur, luar biasa sekali Sobat Indonesia New York. Ini sharing dialog yang singkat, padat, dan produktif Bapak. Looking forward, KJRI New York akan bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menggulirkan branding Indonesia go global dalam bidang apapun, tidak hanya terbatas kuliner, tetapi juga masuk ke ekonomi kreatif, perfilman, dengan alamnya, sejarahnya yang bagus. Betul. Jawa Barat juga sangat potensial untuk menjadi lokasi produksi film yang kita sedang rintis juga Pak, kerjasama dengan komunitas perfilman di New York, dan mudah-mudahan ini bisa tercapai dalam waktu yang tidak terlalu lama, dan juga kami sangat mendukung tadi program Bapak untuk ada Jabarano Cafe di New York. Waduh, keren. Saya kira itu saja Sobat Indonesia New York. Terima kasih sekali Sama-sama, dengan bintang spesial kita kali ini, Pak Gubernur. Alumni New York nih. Terima kasih. Jadi nyambung. Terima kasih.